sangat sedih itu. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Semua. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Saya bilang, saya sampai Pak Jokowi saya tangisi. Kenapa mikiri rakyat sampai badannya kurus? Seberapa luka PDIP dalam hal ini? Ya, kami ini kan dibalik Ibu Mega sebagai sosok yang sangat teguh dalam prinsip, sosok pejuang. Lalu Pak Jokowi menanyakan kepada Ibu, saya tanggal 20 Oktober nanti akan dilantik. Apakah ada arahan dari Ibu? Lalu Ibu mengatakan, karena suasana akrab sambil makan, Ibu bilang gini, Dek, ini pesan dari bapak saya dan juga dari pengalaman saya. Jangan lihat istana dari sisi terangnya, dari sisi gemerlapnya, tetapi kenali sisi gelap kekuasaan itu. Maka adik Jokowi akan menjadi pemimpin. Lalu Pak Jokowi nanya, sisi gelap ini kok menapa Bu? Dijelaskan, itu yang namanya presiden sebagai simbol dari bangsa dan negara Indonesia dengan memegang kekuasaan sebagai presiden. Itu kalau bisa untuk urusan kekuasaan, untuk urusan kepentingan, mohon maaf kata Ibu, kalau perlu menjilat pantatnya presiden. Itu dari pengalaman saya loh Dek. Maka hati-hati betul, jaga pintu-pintu istana. Jadi dengan apa yang terjadi, bukan pada seberapa sakitnya. Kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari gemblengan-gemblengan sejarah bahwa sakit, ya kami nggak bisa menutup mata. Kami sangat sedih itu. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketika bertemu dengan saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi PDI Perjuangan bukan meratapi itu. Tapi yang penting adalah bagaimana seluruh cita-cita bangsa ini yang dibangun dengan tumpahan darah dan air mata, yang dibangun dengan peristiwa-peristiwa heroik melalui 10 November 45, bergelora semangat hubul watan minal iman. Tidak boleh yang namanya kekuasaan kemudian diselewengkan hanya karena suatu ambisi. Seorang pemimpin punya tugas mempersiapkan siapapun yang menjadi calon penggantinya. Bu Risma kita lihat, beliau nggak berpikir bahwa penggantinya harus orang yang bisa dia kontrol. Bu Risma menyiapkan Eri Cahyadi dari bawah yang memahami seluruh falsafah kepemimpinan untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang hijau. Jadi legacy yang terpenting adalah kesinambungan itu. Sehingga Surabaya menjadi ikon. Tidak hanya kota pahlawan, kota perjuangan, tetapi juga sekarang menjadi kota yang begitu nyaman dengan ruang-ruang publik. Ini kan sebagai contoh-contoh mutiara-mutiara demokrasi yang hidup melalui pelaksanaan pilkada secara langsung. Begitu banyak. Di kota Semarang, kami bisa menunjukkan suatu proses regenerasi karena kita semua terikat oleh konstitusi. Bahwa seseorang dibatasi jabatan 2 periode untuk menjadi presiden. Tapi partai ini ada sepanjang bangsa ini ada. Karena itulah meskipun kami sedih ketika masih ada rakyat yang memerlukan suatu harapan hidup lebih baik, pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, pendidikan agar kita bisa mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. Maka sama Bu Mega menghadapi berbagai persoalan ini 6 bulan loh perasaan kami sejak bulan April itu. Up and down. Tapi pada akhirnya kami mengkristal suatu semangat baru.
suatu tekad baru. Sehingga baju saya hitam ini udah tidak lagi sebagai simbol kesedihan, sebagai simbol struggle bersama dengan rakyat.